Pagi selanjutnya, ketika di villa masih diselimuti lapisan tipis kabut putih, Isyana, yang belum merias wajah, mengikat rambut panjangnya menjadi ekor kuda dan mengenakan gaun musim panas yang biasa-biasa saja, dan pergi ke Gunung Ka, sendirian. Baik Thomas dan Jaya menyarankan agar pengawal pergi bersamanya untuk memastikan keselamatannya, tetapi keduanya ditolak oleh Isyana. Dayin tinggal di kota, baginya, sejak dia memutuskan untuk belajar di Jakarta, dia harus tinggal di kota ini dengan percaya diri dan berani mulai sekarang. Gadis penyendiri, meski terlihat lebih cantik, hanya akan menarik perhatian, bukan kecurigaan. Tapi begitu gadis itu ditemani oleh pengawal, atau diam-diam mengikuti sepanjang jalan, begitu seseorang melihatnya, pasti akan menimbulkan kecurigaan pihak lain. Melihat sikap tegasnya, mereka berdua tidak bersikeras lagi. Setelah Isyana menuruni gunung, dia tidak memilih untuk naik taksi. Dia memeriksa rute di ponselnya tadi malam. Dari utara Gunung T, ada bus langsung ke Gunung K. Perjalanan memakan waktu sekitar 30 menit. Kali ini dia memutuskan untuk menetap di Jakarta untuk jangka waktu tertentu. Jadi dia hanya datang untuk berintegrasi sepenuhnya. Setengah jam kemudian, Isyana turun dari bus di stasiun K, dan berjalan ke pintu masuk kuil K. Ini adalah kunjungan pertama Isyana ke Gunung K. Tetapi dia telah mendengar dari ayahnya bahwa nenek moyang keluarga Danendra dimakamkan di Gunung K, sejak dia masih sangat muda. Lebih dari 600 tahun yang lalu, ketika Jakarta didirikan sebagai ibu kota, nenek moyang keluarga Danendra adalah pejabat di Jakarta. Setelah pertempuran, keluarga Danendra diperintahkan untuk bersiap memindahkan keluarga ke utara dengan istana. Namun, leluhur keluarga Danendra meninggal karena sakit pada malam pemindahan ibu kota karena usia lanjut. Saat menjelaskan pemakaman, dia menyebutkan bahwa dia akan dimakamkan bersama istrinya yang telah dimakamkan di Gunung K. Selama 10 tahun, jadi keturunannya menguburkannya di tempat yang sama, di Gunung K. Menurut catatan silsilah, pada hari kedua setelah leluhur keluarga Danendra dimakamkan, keturunan keluarga Danendra pergi ke utara bersama seluruh keluarga mereka. Sejak itu, hingga Isyana, selama 600 tahun, keturunan dari keluarga Danendra tidak pernah bisa kembali ke Jakarta untuk menetap. Tidak ada keluarga Danendra yang dimakamkan di sini, dan hanya leluhur serta suami istri yang tersisa di sini. Isyana mendaki gunung dan mencari di sekitar gunung, tetapi dia tidak pernah melihat kuburan atau batu nisan. Setelah ratusan tahun, dia tidak tahu di mana kuburan leluhurnya berada di Gunung K. Lagi pula, usia terlalu lama, meski hanya terkena sinar matahari dan hujan saja sudah cukup membuat makam itu hilang. Oleh karena itu, dalam benak Isyana, Gunung K. ini adalah makam leluhurnya. Di tas kanvas Isyana yang praktis, dia menaruh beberapa kayu cendana Laosian berkualitas tinggi. Awalnya, dia ingin menemukan tempat terpencil di gunung untuk menyembah leluhurnya, tetapi dia tidak menyangka ada tanda peringatan yang melarang membakar apapun di gunung. Dan ada kamera pengintai di mana-mana. Dalam video tersebut, Isyana tahu bahwa jika dia membakar dupa dan beribadah di sini, dia tidak hanya berisiko kebakaran, tetapi juga berisiko ditangkap. Memikirkan hal ini, dia memutuskan untuk pergi ke kuil K, di puncak tengah Gunung K, untuk membakar dupa dan pemujaan. Meskipun ini adalah kuil, bagaimanapun, leluhurnya dimakamkan di sini, dan membakar dupa di sana juga dianggap sebagai pemujaan leluhur. Kuil K, dibangun lebih dari 1.500 tahun yang lalu, merupakan salah satu dari 4 kuil Buddha terkenal di Indonesia dan kuil paling terkenal di kota ini, bahkan di seluruh provinsi. Isyana mahir dalam buku perubahan dan gosip, dan pada saat yang sama menghormati Buddha dan Taoisme. Dia kagum dengan kuil kuno dengan sejarah panjang ini. Ketika Isyana tiba di kuil K berada, Alena dan Rika juga tiba tepat pada waktunya. Sebenarnya,
Keduanya sudah memarkir mobil, tetapi Rika kesulitan berjalan. Jadi dengan dukungan Alena, dia menaiki tangga dengan kruk dan akhirnya mencapai Quilca dengan susah payah. Karena ini adalah hari kerja, tidak banyak peziarah dan turis yang datang ke Quilca di pagi hari. Isyana berjalan ke aula, tetapi tidak terburu-buru. Sebaliknya, dia mengeluarkan 3 batang dupa dari tas tangannya, menyulutnya, dan pergi keluar gerbang aula, di depan pembakar dupa. Isyana meletakkan 3 batang dupa di dahinya dengan kedua tangan, membungkuk sedikit, dan berkata dengan suara rendah, "Nenek moyang keluarga Danendra ada di sini. Isyana, keturunan tidak berbakti dari keluarga Danendra, datang untuk beribadah, dan sekarang hanya Isyana yang tersisa di garis keturunan keluarga Danendra. Ada kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, tidak mudah bagi Isyana untuk bertahan sampai hari ini. Saya harap kalian berdua tahu, jangan salahkan ayah saya dan leluhur serta tetua lainnya karena gagal membiarkan keluarga Danendra berkembang." Isyana sedikit terkejut, lalu dia berkata, "Mungkin mereka ada di sana. Mereka sudah bertemu kalian berdua, dan menjelaskan kepada kalian berdua secara langsung." Mata Isyana sedikit merah saat dia mengatakan ini. Selama 600 tahun terakhir, nenek moyang keluarga Danendra memang telah melewati masa-masa yang sangat sulit. Selama proses ini, terjadi banyak krisis bagi keluarga dan negara, dan banyak perubahan situasi yang tiba-tiba. Banyak keluarga kaya dan terkenal di masa itu, masa lalu telah mengganggu warisan mereka selama proses ini. Sampai hari ini, menurut pendapat Isyana, dia memang sangat beruntung. Setelah hening sejenak, Isyana memasukkan 3 batang dupa ke dalam pembakar dupa, lalu menahan air matanya dan berbalik untuk memasuki aula. Di aula utama, patung Sakyamuni setinggi 10 meter berdiri di tengah. Di tanah di depan patung Buddha, ada 3 futon untuk disembah oleh peziarah. Ketika Isyana masuk, peziarah di futon kiri baru saja bangun, jadi dia melangkah maju dan berlutut dengan saleh di depan patung Buddha, dengan tangannya terlipat dan matanya sedikit terpejam, dan diam-diam melafalkan di dalam hati saya, "Buddha ada di atas. Murid Isyana, saya memohon kepada Buddha untuk memberkati muridmu, sehingga saya dapat membalas pembunuhan ayah saya dalam hidup saya. Setelah muridmu membalas dendam, aku akan kembali ke kuil untuk mempersembahkan dupa, dan membentuk kembali tubuh emas untukmu." Sama seperti Isyana membuat harapan yang saleh pada saat itu, dengan dukungan Alena, Rika terlatih-tatih ke istana. Karena kaki kanan Rika patah, Alena mendukungnya di sisi kanan. Saat ini futon di sisi tengah dan kanan juga bebas, jadi Rika berjalan ke depan dengan dukungan Alena. Rika memasang gips di kaki kanannya, dan tidak mudah untuk berlutut, jadi dia hanya merentangkan kaki kanannya ke belakang, seperti seorang atlet yang mulai berlari, dan berlutut dengan satu kaki dengan kaki kirinya. Setelah itu, Rika berkata dengan wajah saleh, "Buddha, tolong pastikan untuk memberkati popularitas siaran langsung saya dalam 3 hari, dan memberkati saya untuk menghasilkan banyak uang melalui streaming langsung." Rika melanjutkan doanya dengan khusyuk. "Selain itu, buka mata Anda untuk melihat Diana, wanita buruk itu. Seperti apa sekarang? Biarkan orang seperti ini berdiri, Tuhan memikul tanggung jawab yang tidak dapat disangkal." Perjalanan ke barat mengatakan bahwa hubungan antara Buddha Surga Barat dan Kaisar Giok sangat baik, dan saya harap Anda bisa mengingatkannya. Buka matamu, tolong buka matamu. Isyana sedang berdoa dengan khusyuk, tapi dia tidak berharap seorang wanita di sebelahnya mengatakan begitu banyak, dan kata-katanya menjadi semakin keterlaluan. Mau tidak mau membuka matanya, melirik ke kanan, dan kemudian melihat Rika bergumam dengan sungguh-sungguh di sana, "Buddha, kamu tidak tahu, Diana, wanita buruk itu. Dia adalah orang yang menipu saya." Alena tidak bisa membantu tetapi melihat ibunya saat ini, dan mengingatkan dengan suara rendah karena malu, "Bu,
apa yang kamu bicarakan di sini?" Rika, yang sedang berdoa, tiba-tiba diinterupsi oleh putrinya, dan berkata dengan sedikit ketidakpuasan, "Oh, aku meminta Buddha untuk memberkatimu. Apa yang kau lakukan terhadapku, sungguh..." Alena mengingatkan dalam suara rendah, "Bagaimana ibu bisa begitu akrab dengan dia?" Sang Buddha berbicara, "Kau dapat meminta uang jika kau ingin meminta uang. Jika Buddha benar-benar terwujud, dia secara alami akan membantumu mewujudkan keinginanmu. Tetapi apa yang ibu lakukan di sini untuk membicarakan hal-hal tentang bibi tertua? Apakah ibu masih meminta Sang Buddha untuk menghukum orang lain?" Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.